jika harus dimasukkan ke dalam salah satu pengelompokan yang dibuatnya sendiri. Nasakom, Soekarno jelas masuk golongan nasionalis. Sejak muda, dia terlibat pergerakan nasional dan mendirikan partai nasionalis. Sebagian orang di Indonesia pun meragukan keislamannya. Ada keputusan-keputusannya sebagai presiden yang dianggap tidak bersahabat terhadap kelompok Islam. Membubarkan partai Mas Jumi, contohnya. Namun, saat itu bukan hanya Mas Jumi yang dibubarkan, tetapi juga PSI yang bukan partai Islam. Menilik latar belakangnya, Soekarno memang tidak lahir dari keluarga dengan keislaman yang kental. Sang ibunda, Ida Ayu Nyoman Rai, adalah seorang penganut Hindu Bali. Ayahnya, menurut Soekarno sendiri, adalah penganut Islam Teosofi. Ketika hendak menikah, ibundanya enggan pindah agama demi perkawinan. Maka, bisa dibilang Soekarno tergolong menjadi seorang Islam lebih karena pilihannya, bukan semata warisan. Pengakuan Soekarno menemukan Islam. Ketika kecil, Soekarno mengaku dirinya hidup di kalangan orang-orang Islam yang berpuasa di kala bulan Ramadan tiba. Tiap malam di bulan suci itu, dia menyaksikan anak-anak bermain petasan. Semua anak-anak melakukannya dan di waktu itu pun mereka melakukannya. Semua kecuali aku Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, penyambung lidah rakyat. Di hari Lebaran, Soekarno nampak tak ikut serta. Kami tak pernah berpesta maupun mengeluarkan fitrah, karena kami tidak punya uang untuk itu. Kisah-kisah itu adalah kisahnya ketika kecil saat dia merasa belum mengenal Islam, tapi percaya ada kekuatan yang maha esa dalam kehidupan. Aku menemukan sendiri agama Islam dalam usia 15 tahun. Ketika aku menemani keluarga Cokro, Haus Cokro Aminoto, katanya lagi, seperti ditulis Adams. Namun, itu hanya penemuan yang masih samar. Belumlah aku menemukan Islam dengan betul-betul dan sungguh-sungguh sampai aku masuk penjara. Di dalam penjaralah aku menjadi penganut yang sebenarnya. Soekarno pernah berguru pada Cokro yang pemuka Sarekat Islam sebelum dia kuliah di Bandung. Meski Soekarno sendiri memilih ideologi nasionalis sekuler, Cokro adalah sosok penting yang membuka mata Soekarno soal Islam. Sebelumnya, aku tak pernah mendapat didikan agama yang teratur karena Bapak tidak mendalam di bidang itu, kata Soekarno. Menurut Soekarno, seseorang akan merasa dekat dengan Tuhan dalam kesunyian. Di dalam sunyilah seseorang bisa memikirkan akan suatu yang tidak ada batasnya dan segala sesuatu yang ada. Di dalam pengasingan, ku dapati diriku dengan sendirinya bersembahyang dengan tenang. Penjara dan pengasingan yang kemudian dialaminya pun bukan lagi hanya sebuah hukuman, tapi jadi semacam pesantren. Karena dilarang membaca buku-buku yang berbau politik, maka aku mulai mendalami Islam akunya. Tentu saja dia membaca Al-Quran juga, entah dari Indit istrinya ketika mengalami pemenjaraan, atau dari kawan sepenjaranya. Aku sungguh-sungguh mulai menelan Al-Quran di tahun ke-28 hidupku. Yaitu, bila aku terbangun aku membacanya. Lalu aku memahami Tuhan bukanlah suatu pribadi. Aku menyadari, Tuhan tiada hingganya, meliputi seluruh jagat. Maha kuasa, maha ada, tidak hanya di sini atau di sana, akan tetapi di mana-mana. Menurut Soekarno, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang memenjarakan lalu membuangnya belasan tahun, punya pandangan rendah kepada orang-orang Islam, barangkali juga pada Islamnya. Orang Belanda memandang kami, orang Islam, sama dengan penjembah berhala. Belakangan, opini miring orang-orang Belanda itu terasa aneh bagi Soekarno. Penyembah berhala atau tidak, aku seorang Islam yang hingga sekarang telah memperoleh 3 buah medali yang tertinggi dari Vatikan. Bahkan presiden dari Irlandia pun mengeluh padaku bahwa ia hanya memperoleh 1. Sebagai orang Islam, Soekarno berusaha melaksanakan kewajibannya. Dia salat, dia puasa. Dia tak lagi seperti di masa kecilnya. Barangkali dia seperti yang digambarkan Jailani Sitohang dalam buku Gaya Kepemimpinan Soekarno-Soeharto, 1989, lah berpuasa pada bulan Ramadan yang diwajibkan Allah. Bahkan setiap hari Senin dan Kamis ia melakukan puasa sunat. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang dilalui Soekarno di bulan puasa, tak terkecuali proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Juga peristiwa-peristiwa yang dilalui sebelum dan sesudah proklamasi.
Soekarno juga berkunjung ke Dalat, menyambangi Panglima Militer Jepang di Asia, Marsekal Terauchi, saat bulan puasa. Ia juga diculik para pemuda yang ngotot ingin secepatnya Indonesia proklamasi ke Rengas Dengklok di bulan puasa. Pulang dari Rengas Dengklok, dia bergadang di rumah Laksamana Maeda. Setelah urusan teks proklamasi beres, Soekarno dan Hatta makan sahur dengan roti, telur, dan sardins, tulis Suhartono Pranoto dalam Kaigun. Paginya, meski dalam kondisi tak enak badan dan berpuasa, dia membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di depan rumahnya, Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tanggal 17 tersebut bertepatan dengan 9 Ramadan tahun 1365 Hijriah. Esok harinya, tanggal 18 Agustus tahun 1945, hari ke-10 Ramadan, Soekarno mengerjakan hal penting lain. Bersama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dia mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Di hari yang sama, dia mulai menjadi Presiden Republik Indonesia. Kabinet pertama pun akhirnya dilantik pada tanggal 2 September tahun 1945, hari ke-25 puasa Ramadan. Bulan puasa tahun berikutnya tak dijalani Soekarno sebagai presiden di Jakarta, karena sejak awal 1946 ibu kota sudah pindah ke Yogyakarta. Awal bulan puasa di tahun 1947, tepat hari kedua puasa, tanggal 20 Juli tahun 1947, Belanda sudah mulai bersiap menyerang Republik Indonesia. Pukul 23 malam itu juga, rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 1956 diduduki Belanda. Esoknya, pegawai-pegawai RI di daerah yang diduduki militer Belanda dibujuk untuk ikut Belanda, tapi hampir semua menolak. Mobil-mobil RI yang bertanda X dibeslah, disita, koran-koran RI ditutup, tulis Nasution, memenuhi panggilan tugas. Kenangan masa muda 1990. Soekarno sebagai presiden yang wilayahnya diserang, tentu saja diuji kesabarannya di bulan puasa itu. Di radio, seperti dicatat Misha de Vriet dalam bukunya Selamat Merdeka, Kemerdekaan yang Direstui, Soekarno bilang, berperang terus, biarkan saat ini bulan puasa. Karena Nabi Muhammad juga berperang pada suatu bulan puasa, pihak Indonesia tentu tak tinggal diam meski mereka harus puasa. Mereka harus melawan hawa nafsu lawan yang rakus. Kejutan lain yang dialami Soekarno terjadi lagi pada tanggal 9 Maret tahun 1960. Tepat di hari ke-11 Ramadan 1379 Hijriah. Ketika itu Soekarno sedang memimpin sidang Dewan Pertimbangan Agung, DPA. Setelah sempat rehat karena ada suara tembakan, sidang dilanjutkan lagi. Kemudian, terdengar lagi tembakan yang lebih dahsyat ke arah istana. Peserta sidang menjadi panik, akhirnya Bung Karno menghentikan acara sidang. Tulis Muhammad Yasin dalam Memoar Yasin Sang Polisi Pejuang, meluruskan sejarah kelahiran polisi Indonesia. Soekarno pun menuju ke bagian istana yang kena tembak. Tampak lubang-lubang besar pada dinding ruang makan yang rusak berat. Setelah diselidiki, ternyata aksi itu adalah ulah Daniel Alexander Maukar, seorang pilot angkatan udara yang terkait Permesta. Dia hendak membunuh presiden yang, menurut perkiraannya sedang bersantap siang di ruang tersebut. Perkiraan itu meleset, karena sidang DPA kali ini diadakan di bulan puasa, tidak ada makan siang. Itu malah petaka besar andai kata sidang itu diselenggarakan bukan pada bulan puasa, tulis Yasin. Saat itu, puasa menyelamatkan jiwa Presiden Soekarno dan anggota DPA.